Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Astanto. Saya di sini akan mempresentasikan tentang audit manajemen sebagai sarana untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia. Studi kasus pada PT Kereta Api Indonesia Persero, Daerah Operasi 4 Semarang. Latar belakang masalah. Seiring berkembangnya era globalisasi, persaingan pasar di Indonesia akan semakin tajam. Banyak negara lain yang mengincar bangsa pasar Indonesia karena produk yang ditawarkan di Indonesia dapat dengan mudah terjual. Menjual barang jasa secara bebas pada negara-negara yang tergabung di dalamnya. Perusahaan di Indonesia harus segera mencari solusi agar produk yang ditawarkannya dapat tetap bersaing dalam pasar yang semakin ketat ini. Hal ini merupakan langkah awal untuk bersaing di pasar. Selain faktor biaya produksi yang menjadi hal penting lainnya agar perusahaan dapat bersaing di era ini adalah kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus merencanakan pengelolaan sumber daya manusianya secara efektif agar dapat memaksimalkan kegiatan usahanya. Efektivitas dapat dipahami sebagai salah satu derajat keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar berlangsung secara efektif dan efisien. Suatu organisasi dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Audit manajemen sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Selain itu, audit ini juga memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sangat disayangkan saat ini audit manajemen tergolong masih jarang dilakukan secara berkala oleh perusahaan. Salah satu karena belum adanya regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk menerapkan audit manajemen dalam kegiatan perusahaannya. Menurut aku, rekomendasi dari audit manajemen yang telah diharapkan dapat memberikan kelemahan-kelemahan yang pengendalian manajemen dan prosedur operasional perusahaan. PT Kereta Api Indonesia yang disingkat PT KAI adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. SDM menjadi hal yang penting dibutuhkan oleh PT KAI karena perusahaan dituntut agar dapat melayani konsumennya dengan tepat waktu. Perusahaan perlu mengelola aktivitas sumber daya manusia dengan baik melalui baik mulai dari perencanaan tenaga kerja. Selain itu, perusahaan perlu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawannya. Terhadap akhir dari aktivitas sumber daya manusia, ialah melakukan pemutusan hubungan kerja yang biasanya dikarenakan kinerja buruk dari karyawannya. Dari beberapa aktivitas tersebut, bisa saja muncul permasalahan yang menjadikan suatu kegiatan fungsi SDM justru berjalan tidak efektif dan dapat memberikan kerugian bagi perusahaan. Penelitian dengan topik audit manajemen ini merupakan penelitian replikasi yang mengacu pada penelitian Prabelo KAI Daerah Operasi 4 Semarang dengan menjelaskan 4, yaitu kriteria, kondisi, penyebab, dan akibat. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan perusahaan telah merubah beberapa aturan dan kebijakan. Penelitian ini diberi judul Audit Manajemen sebagai Sarana untuk Milenial Efektivitas Fungsi Sumber Daya Manusia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diajukan untuk penelitian ini adalah satu, bagaimana pelaksanaan fungsi sumber daya manusia yang sudah dilaksanakan oleh PT KAI Persero Daerah Operasi 4 Semarang.
Yang kedua, hambatan-hambatan apa saja yang ditempatkan dalam pencapaian fungsi SDM pada PT KAI Persero Daerah Operasi 4 Semarang. Yang ketiga, alternatif perbaikan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas fungsi sumber daya manusia PT KAI Persero Daerah Operasi 4 Semarang. Batasan masalah agar tujuan penelitian dicapai dengan baik sesuai dengan pemahaman yang mendasari penelitian ini dan agar tidak menyimpang jauh, maka penelitian audit dibatasi pada satu, aktivitas fungsi sumber daya manusia merupakan penyalahgunaan fungsi sumber daya manusia yang perencanaan tenaga kerja, B, rekrutmen tenaga kerja, yang C, seleksi tenaga kerja, D, orientasi dan penempatan kerja, E, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, F, penilaian presentasi kinerja, G, perencanaan dan pengembangan karir, H, pemberian kompensasi tenaga kerja, yang I, pelindungan tenaga kerja, pemeliharaan hubungan dengan karyawan, dan terakhir pemutusan hubungan kerja. Untuk mengetahui apakah aktivitas dari fungsi SDM di atas efektif atau tidak, dilakukan dengan membandingkan 3 elemen dalam audit dan manajemen, yaitu kriteria, kasus, dan efek. Tujuan penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui aktivitas pelaksanaan fungsi sumber daya manusia yang dijadikan oleh PT KAI Persero Daerah Operasi 4 Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai efektivitas. 4, manfaatnya diharapkan bagi penelitian adalah yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan memperluas wawasan peneliti di bidang audit manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan dan dapat menerapkan teori yang diperolehnya. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, informasi tambahan, dan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar perusahaan lebih baik sesuai dengan visi dan misinya, serta dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia di perusahaan. Tujuan audit. Di dalam dunia usaha, auditing merupakan hal yang penting karena dampak yang ditimbulkan berpengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Saat ini auditing sangat banyak dibutuhkan oleh pihak seperti pemerintah, pemegang saham, analisis keuangan, banker, investor, masyarakat, dan pihak lainnya untuk menilai kualitas suatu perusahaan. Definisi auditing. Menurut report of the Committee on Basic Auditing Concept of the American Accounting Association, Boynton Johnson tahun 2006, auditing didefinisi sebagai proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat sesuai antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasilnya pada pihak yang berkepentingan. Pengertian audit sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah penilaian karyawan atas aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Siagan, perusahaan melakukan audit sumber daya manusia untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi manajemen sumber daya manusia untuk mencari, menemukan, dan mengevaluasi kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan. Sementara itu, menurut bayangan audit, sumber daya manusia didefinisi sebagai penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM yang diselenggarakan oleh perusahaan. Metode penelitian. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dipilih karena metode ini dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.
Metode ini memiliki karakteristik sebagaimana ditemukan oleh Sujono dan Abdurrahman dalam buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif oleh Keasiran tahun 2009, tahun 2010 189, yaitu yang berbunyi A. Peneliti adalah instrumen utamanya. Peneliti memiliki kedudukan sebagai instrumen pengumpul data di lapangan. Yang B. Bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jika terdapat angka-angka, maka data tersebut hanya bersifat sebagai data pengunjung. Data yang diperoleh bisa terkemas dalam transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen, dan lainnya. Desain umum dan fleksibel. Yang dia bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Ari Kunto, penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dengan cara mengutip dan menggambarkan suatu fenomena sosial tertentu dengan cara himpunan fakta tanpa melakukan pengujian hipotesis. Pengumpulan informasi ini telah dilakukan pada bulan Maret sampai tahun 2000 sampai Juni 2015. Tujuan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memberi sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang yang dipelajari sebagai suatu kasus. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dan hasil penelitian dengan pendekatan studi kasus ini hanya berlaku pada kasus atau objek yang diteliti, yaitu efektivitas pelaksanaan fungsi sumber daya manusia pada PT KAI Indonesia, KAI Semarang 4 Semarang. Analisa data. Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar yang memadai untuk menarik kesimpulan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif. Pemeriksaan pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai latar belakang perusahaan dan gambaran umum mengenai sumber daya manusia yang diaudit. Beberapa gambaran umum yang diperoleh dan ditelaah sebaiknya mungkin seperti visi misi, nilai-nilai perusahaan, perjanjian kerjasama, peraturan tata tertib, staf manajemen, dan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian. Gambaran umum perusahaan. PT Kereta Api Indonesia Persero yang disingkat KAI atau PT KAI adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia meliputi angkutan penumpang dan barang. Hasil audit manajemen sumber daya manusia. Fungsi perencanaan sumber daya manusia pada PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang telah dilaksanakan secara efektif. Program perencanaan sumber daya manusia yang dibuat oleh perusahaan telah dilakukan berdasarkan kebijakan direksi yang telah disusun secara jelas dan rinci sehingga memperlancar pelaksanaan absensinya karyawan. Merupakan hal yang sangat mendesak. Merupakan hal yang sangat mendasarkan pelaksanaan kedisiplinan kerja karyawan. Alangkah baiknya jika absensi dimasukkan ke dalam penilaian kinerja karyawan. Perusahaan telah melaksanakan prosedur rekrutmen sesuai dengan kebijakan direksi secara efektif. Perusahaan sangat disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen dan meningkatkan pemberian informasi khususnya mengenai pendaftaran pada masyarakat agar peminatnya semakin banyak, sehingga akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak sumber daya manusia dengan kualitas bagus. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang telah melaksanakan fungsi orientasi dan penempatan pegawai dengan efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat. Kebijakan dan prosedur ini telah diterbitkan oleh kantor pusat melalui SK Direksi yang telah diinformasikan ke seluruh kantor wilayah khususnya PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum fungsi sumber daya manusia pada kereta api Indonesia Persero daerah operasi 4 Semarang telah berjalan secara efektif. Hal ini dapat disampaikan dengan cara membandingkan antara kriteria yang didasarkan pada aturan dan kebijakan PT Kereta Api Indonesia Persero dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kondisi aktual pada perusahaan, serta penyebab merupakan pelaksanaan fungsi dari sumber daya manusia. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang melaksanakan 11 fungsi sumber daya manusia yang diteliti, antara lain perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, pelindungan tenaga kerja, pemeliharaan hubungan dengan karyawan, dan memutuskan hubungan kerja. Pelaksanaan ini telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan. Selain itu, pelaksanaan fungsi SDM pada kereta api Indonesia Persero daerah operasi 4 Semarang tidak menghadapi kendala karena semua dilakukan oleh karyawan telah mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, seluruh karyawan telah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, sehingga karyawan memiliki tanggung jawab yang tinggi dan melakukan pekerjaannya. PT Kereta Api Persero Daerah Operasi 4 Semarang telah melaksanakan fungsi sumber daya manusia secara efektif, sehingga tidak ada alternatif perbaikan yang diberikan, melainkan hanya sekedar saran untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk membarui informasi yang ada di dalam website secara berkala, sehingga masyarakat yang ingin mencari informasi tentang pendaftaran maupun informasi lainnya dapat dengan mudah sehingga mendaftar karyawan di PT KAI Persero semakin banyak. Keterbatasan peneliti. Dalam penelitian pelaksanaan fungsi sumber daya manusia pada kereta api Indonesia Persero dalam daerah operasi 4 Semarang, penilaian efektivitas didapatkan berdasarkan data dan bukti yang diperoleh selama melakukan kegiatan penelitian. Akan tetapi terdapat berbagai keterbatasan dalam melaksanakannya. Salah satu metode yang digunakan dalam mendapatkan informasi adalah wawancara yang mendukung unsur subjektif dan efektivitas tidak dapat diukur secara pasti. Keterbatasan tenaga kerja serta luasnya fungsi sumber daya manusia mengakibatkan terdapat informasi penting yang tidak dapat diteliti lebih dalam. Saran, di dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang dialami. Berikut ini merupakan beberapa saran terkait berbagai permasalahan dalam penelitian pada PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi 4 Semarang. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengikuti program magang pada PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi 4 Semarang, sehingga data yang ditetapkan lebih akurat karena peneliti dapat melakukan observasi secara langsung terhadap seluruh fungsi sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Yang kedua, PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi 4 Semarang diharapkan menggunakan hasil audit sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan. Sekian. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.